Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin, Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, merupakan karangan dari seorang kiai besar yaitu Umar Abdul Jabbar, di mana beliau meringkas kitab yaitu dari kitab Nurul Yakin yang berbicara tentang biografi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini bersama-sama kita diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pada halaman 29. Matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matalibu Quraisyin utawi iki iku penjaloane wong Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya permintaan-permintaan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan permintaan di sini adalah beberapa negosiasi, upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika melihat usaha mereka untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad tidak berhasil, sehingga mereka menempuh jalur negosiasi atau duduk bareng dengan beberapa permintaan-permintaan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at semangsane ningali sapa Quraisyun wong Quraisy annal idha'a ing satuhune nglarani lam yujdi ora nemu apa nglarani naf'an ing manfaat bal zada balik nambah apa idza bal zada balik nambah apa idza al muslimina ing pira-pira wong Islam nambah imanan ing iman wa yaqinan lan yakin. Jawab lama masyau mongko mulaku sapa Quraisy ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam, maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy itu melihat bahwa perlakuan mereka yaitu menyiksa, yang awalnya itu menyiksa Nabi Muhammad, ternyata tidak mempan. Kemudian mereka menyiksa para sahabat-sahabat yang lemah, yang tidak mempunyai kedudukan, yang berada di dalam kekuasaan mereka juga tidak mempan.
tidak ada manfaatnya upaya tersebut. Bahkan dari penyiksaan itu bukannya mereka tambah takut kepada orang-orang Quraisy, bahkan mereka itu orang-orang Islam bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya. Maka apa yang mereka lakukan? Masyau ilan Nabi. Mereka jalan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu lan jaluk sapa Quraisy minhu sangking Nabi, jaluk ayya buddha ing nyento nyembah sapa Nabi alihatahum ing pira-pira pangerane Quraisy. Wa ya'budu lan nyento nyembah sapa Quraisy ilahahu ing pangerane Nabi fa anzala mongko nurunaken sapa Allahu Allah alaihi ing atase Nabi suratal kafiruna ing surah al-kafirun. Apa maksud kedatangan orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tujuannya adalah untuk nego. Karena apa yang diusahakan oleh orang Quraisy itu tidak berhasil. Akhirnya nego mereka. Apa permintaannya? Permintaannya adalah supaya Rasulullah satu hari menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sedangkan satu hari orang-orang Quraisy itu menyembah kepada Allah. Artinya tukar-tukaran gitu. Jadi supaya tidak cekcok gitu ya. Jadi diambil jalur tengah. Jalur tengahnya apa? Yaitu hari ini satu misal Nabi menyembah Allah. Besok Nabi menyembah patung-patung. Sebaliknya orang Quraisy hari ini menyembah Allah, besok menyembah patung-patung. Begitu saling bergantian. Mereka harap apa? Mengharap supaya ini menjadi jalan tengah. Maka kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Terus wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abattum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Maksudnya ya sendiri-sendiri. Kalau masalah agama jangan dinego-nego. Sekarang Islam, besok kafir. Besoknya lagi Islam, besoknya kafir. Tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa. Artinya apa? Permintaan mereka tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ayisu, lan semangsane putus asa sapa Quraisy talabu mongko nyupre mongko jaluk sapa Quraisy minhu saking Rasul ayus kita ing nyento guguraken ayus kita ing nyento guguraken sapa Rasul
Ayah, Hmm. aku mau gambar. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Ma ing barang yuridu yuridu kang jengkelake Gambar. apa ma Ayah, gambar. hum ing Quraisy min dzammi alihatihim saking ngelarani pira-pira pangerane Quraisy. Saking nglarani pira-pira pangerane Quraisy. Ayah, Wa ibadatihim lan ibadai Quraisy. Au yubaddila utawa gantiaken sapa rasul hu ing ma yaghidhu bi Qur'anin kelawan Qur'an akhara kang weneh. Setelah permintaan pertama, apa permintaan pertama tadi? ayah, Yaitu supaya Rasul saling bergantian menyembah pertama kepada Allah, kemudian kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu ditolak mentah-mentah, ternyata mereka akhirnya putus asa. Aisa itu artinya putus asa. Nah, di dalam keterputusasaan ini mereka mencoba menawarkan permintaan yang lain, menawarkan nego yang lain. Apa permintaannya? Yaitu supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan atau menghapus ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang isinya yaitu mencederai dan menghina Tuhan-Tuhan mereka, mencederai ibadah mereka, atau sekalian Nabi Muhammad SAW menggantikan Al-Quran dengan yang lainnya. Kenapa Al-Quran disuruh diganti? Ya karena di dalamnya banyak ayat-ayat yang menurut mereka mencederai kepercayaan orang-orang Quraisy itu. Tentu ini adalah permintaan yang konyol bagi kita. Bagaimana bisa ayat-ayat yang menurut mereka berbau kepada penghinaan kepada Tuhan-Tuhan mereka itu harus dihapus? Itu kan aneh. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allahu Allah jawaban ing jawaban lahum maring Quraisy. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul dawuhaken Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ini kata Allah, ma yakunu ora bakal ono li maring ingsun
an ubaddila ing nyentong ganti ingsun hu ing Al-Qur'an min tilqa'i nafsi min tilqa'i nafsi saking arah awak ingsun. In attabi'u lamun manut ingsun illa ma kejaba barang yuha den wahyuaken apa ma ilayya maring ingsun. Maka Allah kemudian menurunkan satu ayat sebagai bentuk jawaban kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin saya akan menggantikan Al-Qur'an dari saya sendiri. Maksudnya Rasulullah tidak mungkin berinisiatif menggantikan Al-Qur'an. In attabi'u illa ma yuha ilaihi. Sesungguhnya saya ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya. Intinya kedua permintaan orang Quraisy itu, yaitu yang pertama saling bergantian beribadah kepada Allah dan kepada patung-patung mereka. Yang kedua permintaannya yaitu supaya ayat-ayat yang berbau rasis lah bagi mereka, yang menghina terhadap Tuhan-Tuhan mereka, itu dihapuskan di dalam Al-Quran atau bahkan Quran sekalian dirubah gitu, diganti. Nah, itu permintaan yang konyol yang tidak mungkin diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As'ilatun limadha masyad Quraisyun lirrasul. Apa artinya Mbak Mina? Dibaca. Limadha, karena apa? Kenapa? Kenapa masyad Quraisyun lirrasul? Kenapa orang Quraisy berjalan menemui Rasul? Jawabannya nomor 1, Amara'at Quraisyun annal ida'a lam yujdi naf'an balza dan muslim. Ya. Kanan wa yaqinan. Dibaca Mbak Rara. Madza talabu. Artinya apa yang diminta. Talaba itu artinya meminta. Apa yang diminta oleh mereka kepada Rasulullah